Isasoyo kamna dalomia, lutilongi wasimia. Isasoyo kamna dalomia, lutilongi wasimia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Isasoyo kamna dalomia, lutilongi wasimia. Isasoyo kamna dalomia, lutilongi wasimia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Osemile kala kala, osemile ganis ganis, osemile singing song for you. Isasoyo dalomia. Isasoyo dalomia. Isasoyo hitam begini, keriting begini, hitam begini, keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Zion. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban. Yesus batu penjuru, Israel batu karang, Papua batu peradaban.
hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi Israel. Israel, anak sulung Tuhan. Papua, anak Sion. Yesus batu penjuru. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut ini kami sampaikan Warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 12 Februari 2023. Warta Ibadah. Ibadah Minggu 12 Februari 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur atau ibadah pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Fran Vokames STH, Majelis Piket Rayon Ampera, pemain organ Bapak Y. B. Mansi, Kantoria Ibu Y. Wanma Kemur. B. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Jimmy R. Yap, Kantoria Ibu Y. Dimara. C. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Tit STH, Majelis Piket Rayon Aspol, pemain organ Bapak Y. Bisim, Kantoria Ibu M. Kemur. D. Ibadah di pos pelayanan Arius Rayon APO jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Rahel SE. Dilayani oleh Bapak Penatua Yakobus Rahel SE, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Omega Tuange. Ibadah di gedung PAM Par Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Vokames STH. F. Ibadah di gedung Par Irene Rayon Oikomene jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Penatua Johannes P. Nusi SIPD. G. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Anders Richard A. Pai. 2. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 14 Februari 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga Ibu Penatua Mina LCE Waromi. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 3. Ibadah gabungan Persekutuan Kaum Bapak atau PKB 9 Rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 15 Februari 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, tempat Gedung Par Aspol, Piket PKB Rayon Aspol. 4. Ibadah Persekutuan Anak dan Remaja Par Klasis Sport Mumbai Wilayah B dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 12 Februari 2023 jam 12.00 waktu Indonesia Timur, tempat Jemaat GKI Elohim Ardipura 1 Polimak. 5. Ibadah Persekutuan Anak Muda PAM Klasis Sport Mumbai Wilayah B
dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 12 Februari 2023 jam 13.00 waktu Indonesia Timur, tempat Jemaat GKI Eklesia Makodam. 6. Ibadah persekutuan wanita PW Klasis Pot Numbai Wilayah B dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 Februari 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur, tempat Jemaat GKI Bethlehem Dok 2. 4. Warta tambahan. 1. Ibadah Minggu di Gereja Pengharapan pada minggu ini sehubungan dengan sering terjadinya bencana gempa bumi yang melanda kota Jayapura sampai dengan saat ini, maka pada ibadah Minggu tanggal 12 Februari 2023 majelis telah menyediakan tenda dan kursi di luar gedung gereja bagi jemaat yang datang beribadah demi memberikan kenyamanan dan menjaga keselamatan jemaat selama beribadah di Gereja Pengharapan. 2. Niat nikah. Pertama, antara Saudara Nodi Philip Luntungan SH, lahir di Jayapura pada tanggal 7 November 1994, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak Ronald Adrianus Luntungan SKM dan Ibu Samsila Mala, dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 65 Aryoko, Rayon Oikomene. Dengan Saudari Elizabeth Kartika Kurnia Winerungan SIP, lahir di Jayapura pada tanggal 3 April 1996, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Dr. Andus Meyer S. Winerungan dan Ibu Mar Lucy Rantung AMPD, dengan alamat Jalan Diponegoro Ajendam 17 Cendrawasih, Rayon Oikomene. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Pengembalaan pernikahan oleh pelayanan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Oikomene. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. 3. Niat nikah kedua antara Saudara Markus Siorsi Runggaiweri, lahir di Nabire pada tanggal 7 Agustus 1996, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Mesak Sem Runggaweri dan Ibu A. Warinusi, dengan alamat APO Gudang RT 002 RW 003. Dengan Saudari Farah Tamara Engko, lahir di Ambon pada tanggal 23 Februari 1997, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak Leksa Alson Engko dan Ibu Ella Engko Patiwail, dengan alamat Jalan Pemuda, Rayon Klofkam. Pasangan tersebut bermaksud melaksanakan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 jam 13.00 waktu Indonesia Timur. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, dipersilahkan berdiri. 4. Persembahan khusus
Hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-168 tahun. Mensyukuri 168 tahun masuknya Injil di Tanah Papua dan mendukung pemberitaan Injil di jemaat-jemaat GKI yang ada di wilayah 9, yaitu Klasis GKI Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat. Maka dalam ibadah minggu selama bulan Februari 2023 ada kotak aksi dana kemandirian yang hasilnya 100% diperuntukkan bagi jemaat-jemaat pribumi di wilayah pelayanan tersebut. Majelis memohon dukungan jemaat sekalian untuk aksi dana dimaksud. Atas dukungannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 5. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Untuk diketahui oleh jemaat, rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, derma biru, dan partisipasi jemaat sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 berjumlah Rp383.227.600. Majelis dan panitia pembangunan GKI Pengharapan terus memohon dukungan doa dan dana pembangunan gedung serbaguna Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. 6. Pelayanan di pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan. A. Pelayanan pos bindu umur 15 sampai 59 tahun akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 17 Februari 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. B. Pelayanan posyandu remaja umur 10 sampai 18 tahun dan posyandu lansia umur 60 tahun ke atas akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 Februari 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Panitia Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Marilah kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita agungkan kebesaran Allah dengan memujinya dari nyanyian rohani 11 ayat 1 dan 2. Kami puji Engkau. Kami puji Persekutuan yang dikasihi Tuhan, marilah berturut-turut kita siapkan pujian. Nyanyian Mazmur 6 ayat pertama yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian rohani 137 ayat pertama sesudah kita mendengar berita rahmat Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Allah itu tidak ada pada kita. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam perantaran kuat kuasa Roh Kudus, mengenal kami umat kepunyaan-Mu yang datang pada pagi hari ini dalam persekutuan Minggu 12 Februari 2023. Kami ada sebagai milik kepunyaan-Mu. Kami terbatas dalam menerjemahkan dan melakukan segala firman-Mu. Oleh sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami, baik secara pribadi, keluarga maupun secara turun-temurun dari nenek moyang kami. Bahkan dosa kesia-siaan, dosa pembunuhan, dosa perkataan yang mengusik para hamba-hamba Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sayangi aku Tuhan,
Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Itulah berita rahmat Tuhan bagi kita. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Setelah berita rahmat Tuhan menyatu di dalam seluruh kehidupan kita, marilah umat percaya diundang bangkit berdiri untuk menerima hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40, hukum kasih menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum kasih dalam minggu kerja dan pelayanan kita yang baru. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Korintus, dari perjanjian baru, kitab perjanjian baru 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Satu Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Mari kita berdoa memohon pertolongan Allah dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami umat kepunyaan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Melalui persekutuan pada pagi hari ini, kami telah mempersiapkan bagian kebenaran firman-Mu yang hendak kami pelajari dan terima pada pagi hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan oleh perantaran kuat kuasa Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Sabda Tuhan di dalam 1 Korintus 11, 17 sampai 34, pelayan membacakan ayat ganjil, umat menyambutnya dari ayat-ayat genap. Dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam,
Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Kita hendak memberi persembahan. Setiap persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang hendak diserahkan diiringi dari nyanyian rohani 132 ayat pertama dan seterusnya. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita.
segala kerja dan rumah dengan berkatnya. Bahagia sejahtera yang Kau beri, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan anugerah. Keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang Kau beri. Ayatnya yang pertama, ya Tuhan murah-Mu Bapa di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri, ya Tuhan.
bersama-sama dengan persembahan jemaat, dan hari ini ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 1 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 3 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Inilah pemberian kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dari segala berkat yang dianugerahkan kepada kami melalui usaha, kerja, dan kehidupan keluarga kami. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami ada memberi sebagai tanda ucapan syukur. Ya Allah, kiranya berkenan menerima persembahan-persembahan kami, baik sebagai persembahan khusus, pengucapan syukur dan perpuluhan dari beberapa pribadi yang telah disebutkan, dan juga persembahan-persembahan khusus berupa janji iman untuk pembangunan gereja atau gedung multi-talent Pengharapan Jayapura, dan juga pemberian-pemberian khusus dari umat-Mu kepada pelayanan yang terjadi. Bersama dengan persembahan ini, ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya Engkau berkenan memberkati. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kehidupan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini adalah persembahan yang hidup, kudus, dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah semua persembahan kami, terimalah seluruh pengucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya yang menopang pelayanan kami. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepada mereka yang memberi, ada keluarga pencapu, keluarga lumingkewas, dan juga seorang janda, Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber berkat bagi kami semua kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai semua orang percaya yang berkenan dalam ibadah pada pagi hari ini. Telah bersama-sama kita membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34 dari perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari mengapa menjadi perhatian yang sangat serius oleh Rasul Paulus.
Hal ini berkaitan dengan kehidupan jemaat Tuhan di Korintus. Kalau kita baca pada 1 Korintus pasal 3, berbicara tentang perpecahan. Jemaat secara keseluruhan, dari sisi lain dilihat secara itu baik hidup mereka. Namun dari sisi khusus, Rasul Paulus melihat bahwa ada kelompok, ada golongan yang kalau kita baca di sana dikatakan ada golongan Paulus dan juga Apolos. Inilah hal-hal yang mendatangkan dan menghadirkan perpecahan di dalam jemaat. Namun pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Di dalam perjamuan kudus itu sendiri, setiap orang diingatkan tentang bagaimana Kristus yang bersolidaritas dengan manusia, membagi hidupnya untuk menyelamatkan manusia, lewat pengorbanannya supaya manusia menjadi mulia. Namun kita kadang melupakan perbuatan Yesus, sehingga kita menjadi egois dan hanya memuaskan diri sendiri dengan berbagi. Ada kebersamaan, ada persekutuan yang terjalin erat dengan kasih Kristus yang menjadi pengikatnya. Sejak semula perjamuan dalam jemaat Kristen itu juga ditandai dengan berbagai makanan dan minuman. Namun di jemaat Korintus hal ini sudah mulai bergeser. Apa yang terjadi di sana? Sebagaimana awal tadi saya katakan bahwa perpecahan itu terjadi karena ada golongan, ada kelompok. Ibu bapak saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, di pagi hari ini, bagian ini ada 3 pokok besar yang kita jumpai. Bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada umat Tuhan di Korintus. Hal yang pertama terbaca dari ayat 17 sampai 22. Berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah dan keliru itu. Bagian kedua terbaca dari ayat 23 sampai dengan 30 tentang apa yang Rasul Paulus teruskan. Arti dari perjamuan sesungguhnya, perjamuan kudus sesungguhnya. Dan bagian ketiga dari ayat 31 sampai 32, di mana Rasul Paulus mengantar setiap umat Tuhan untuk menguji dirinya sendiri ketika datang di dalam suatu perjamuan Tuhan, atau yang kita sebut perjamuan kudus. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatian kita tertuju hanya beberapa ayat saja yang hendak saya bagikan bagi kita. Di dalam pembacaan atau di bagian yang pertama, dikatakan dalam pembacaan kita ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Inilah dasar mengapa Paulus menyampaikan itu. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini berkaitan dengan ketika ada di dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Nanti golongan Paulus berdiri sendiri cerita, golongan Apolos sendiri cerita. Akhirnya umat yang hadir, yang harus menerima pelayanan perjamuan Tuhan itu, seakan-akan para pelayan-pelayannya, dalam hal ini para penilik dan diaken,
Atau kita mau katakan Penatua dan Siamas mulai berbuat, oh itu dia kemarin di golongan Paulus, yang itu kemarin di kelompok yang sana, atau yang ini ibu-ibu, bapak ibu ini, oh di kelompok Apolos. Inilah hal-hal yang dilihat oleh Rasul Paulus sebagai hal-hal yang buruk dalam pelayanan. Ketika pelayanan itu terjadi, semua harus dilayani dengan baik. Mau lihat dari golongan manakah, dari kelompok manakah, tapi dilayani secara baik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, apa juga yang dikatakan? Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Lalu di ayat 20 dengan jelas dikatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Mengapa hal ini dikatakan kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan? Kalau orang datang dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, ada 3 makna di dalam perjamuan itu. Yang pertama kita lihat, makna yang pertama adalah kita memperingati. Itu yang disampaikan di dalam ayat 24, di dalam ayat 24 dan di dalam ayatnya yang ke-25. Sesudah itu ia mengucap syukur, ia mengambil dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara kita ada di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, kita pertama, makna pertama adalah kita memperingati bahwa Yesus, Anak Allah yang hidup, telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Yesus, Anak Allah yang hidup, telah menerima segala hukuman untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, makna yang kedua adalah dari bagian ini, makna masa lalu adalah kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Karena Allah telah datang dan Allah telah menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita mengucap syukur di dalam pelayanan perjamuan Tuhan itu. Dan makna yang kedua ialah masa kini. Makna perjamuan itu bagi kita di masa kini. Dalam makna masa kini, yang pertama adalah persekutuan. Persekutuan ini Tuhan punya. Jangan setiap orang yang datang dalam perjamuan Tuhan melihat, aduh pendeta itu secara suka. Aduh lihat majelis yang nanti layani saya di jalur ini secara suka. Ingat, pelayanan-pelayanan ini adalah tanda persekutuan dengan Tuhan. Itu arti dari perjamuan Tuhan masa kini. Jadi jangan taruh di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, sudah tidak senang dengan orang yang melayani. Jauhkan itu. Lalu di dalam pelayanan itu sendiri, makna dari masa kini, hal yang kedua adalah selain mengucap syukur atau selain adalah persekutuan, kita juga menyadari bahwa merupakan suatu pengakuan. Ketika kita dengar, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Para pelayan-pelayannya mengatakan, ambillah, makanlah. Ingatlah dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan dosa kita. Ambillah dan minumlah. Ingatlah dan percaya
bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita. Itulah bagian yang mengantar kita untuk menyampaikan pengakuan itu. Pengakuan itu. Ingatkan kita tentang pengakuan itu. Itulah arti pelayanan perjamuan Tuhan masa kini. Lalu apa yang menjadi bagian yang hendak kita setiap orang alami? Dari ayat 20 tentang perjamuan Tuhan ini membawa kita mengerti tentang makna masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Akan datang Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita terima? Bukan hidup di dunia ini, tetapi sampai dengan kita kembali, Tuhan jamin. Yohanes pasal 6 ayat 53, 54, 55. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, di dalam dirinya ada hidup yang kekal. Maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Baca Yohanes 6, 53 sampai 55. Itu maknanya, saudara. Jadi ketika ada di dalam perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, saudara, makna yang akan datang, masa yang akan datang, itu di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengertian kita kalau makanan, itu kan vitaminnya, apa yang ada di dalam makanan itu masuk di dalam tubuh kita. Dan dia akan berada untuk menolong kita di dalam ketahanan tubuh kita, kekuatan ataupun kesehatan kita. Makan dan minum itu. Tapi kalau itu tidak ada, saudara, apalagi yang kita nikmati adalah tubuh dan darah Kristus. Inilah hal yang kita harus lihat dari perjamuan Tuhan, atau kita katakan perjamuan kudus. Tapi juga pada bagian yang pertama, pokok yang pertama di ayat 21, dikatakan dalam firman itu, yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Yang lain mabuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan ini lebih ditekankan kepada bisa dalam pengertian, dalam arti diam karena mengkonsumsikan minuman yang berlebihan, tapi juga ini bisa memberi pengertian bahwa dia menikmati makanan yang terlalu banyak. Dia makan banyak. Sehingga terkadang kita menerjemahkan kalimat mabuk di dalam pengertian bagian ini adalah orang yang makan berkelebihan, makan terlalu banyak, lupa yang lain. Bapak Ibu, kisah ini juga sama dengan Injil Yohanes 2 tentang air menjadi anggur di Kana. Sesungguhnya yang Tuhan berkati adalah semua yang disediakan, makanan, minuman, semua diberkati oleh Tuhan. Bukan berbicara soal anggur dalam arti anggur yang memabukkan, tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang terkadang menempatkan kita dalam sebuah pemahaman yang berarti kita mau perjamuan harus menikmati anggur itu bisa berlebih-lebihan. Nanti selesai perjamuan kita mau ambil tidak apa-apa. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian ini menolong kita untuk bisa memahami dan mengerti tentang perbedaan itu. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian yang kedua dalam pembacaan kita dari ayat 23 sampai 30 ini yang sering kita dengar dalam alasan perjamuan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, para pelayan kami berbicara tentang alasan perjamuan ini. Yang diambil dari 1 Korintus 11 ini, ayat 23 sampai dengan 30.
Itu sebabnya Bapak Ibu ketika perjamuan kudus hendak kita lakukan, kita laksanakan, titah ini dibacakan atau alasan ini mengapa kita lakukan. Dan dari alasan ini ada makna yang terdalam juga terkandung di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari, tentang tubuh dan darah Kristus. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55 berbicara tentang bagian itu. Barang siapa tidak makan tubuh dan minum darah Yesus, dia bukan milik Yesus. Ini menjadi pengertian dan pemahaman bagi kita. Siapa yang tidak mau makan? Siapa yang tidak makan? Kalau Israel ketika hendak keluar dari Mesir menuju Kanaan, tulah terakhir adalah anak-anak sulung orang Mesir, baik manusia maupun ternak, dimusnahkan. Dan setiap rumah orang-orang Israel, dan siapa yang mau ikut orang Israel, ketika ada percikan darah, mereka maut lewat. Kematian itu tidak terjadi dalam rumah mereka. Hari ini bagian ini mau mengantar kita. Kesaksian-kesaksian dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, yang dimuat oleh Injil, menolong kita. Bahwa ketika siapa tidak makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dia bukan milik Yesus. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga melakukan perjamuan kudus. Tapi juga sampai hari ini semua kita antara tahu golongan darah Yesus itu darah apa. Gempa boleh terjadi, tapi kalau kita berdarah Yesus tolong, darah Yesus, pasti kita ditolong. Gempa boleh terjadi, tapi ketika anak Tuhan berdiri dan katakan, di dalam darah Yesus saya berdiri, pasti Tuhan tolong. Karena dia sudah menyatu, ada di dalam tubuhmu, ada di dalam rohmu, ada di dalam jiwa. Berdiri dan berteriak, pasti Tuhan tolong. Itu sebabnya di bagian ketiga dari pembacaan kita dibilang dengan jelas sekali di ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, itu kita dididik. Kalau gempa yang terjadi ini atas izin Tuhan, gempa dari tanggal 2 Januari sampai dengan tadi pagi masih terasa, itu atas izin Tuhan kita dididik. Mungkin ada salah besar di kota Jayapura. Tidak tahu di mana, Tuhan yang tahu. Tapi kalau gempa itu karena pergeseran kerak bumi, kita harus akui karena dunia ini sudah tua. Tapi pertanyaannya bagi kita hari ini, kalau Bapak Ibu yang memiliki aplikasi gempa BMKG punya, gempa ini dipindah-pindah. Pusat gempanya pindah-pindah. Yang kemarin paling kuat 5,4 itu ada di Padang Bulan. Sudah saya pulang dari pemakaman, baru gempa terjadi. Berikutnya setelah saya buka aplikasi, saya lihat berikutnya terjadi di angkasa, di belakang jemaat Kalvaria, dia turun ke laut sedikit. Yang berikutnya terjadi di Polimak dan sekitarnya. Gempa apa ini? Itu keluarga jemaat Efata juga banyak rumah yang rusak itu. Sesudah itu malam menjelang 2:30, 2:30, itu pusat gempanya ada di atas kami yang ada di SGO, Klokam, Aspol, Oikumene. Dia ada di kepala air di atas. Tidak tahu dia mau kasih pita bak-bak air kah? Ini siapa? Ini dia apa? Dia berkuasa? Tidak. Kalau proses ini terjadi atas izin Tuhan, maka kita semua orang percaya di kota Jayapura, Kabupaten Kero sedang dididik untuk takut Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan.
Jangan sibuk dengan hidup yang foya-foya di dunia ini. 2020 kita sudah dihantam oleh corona, gereja kosong. Sekarang gempa bikin lagi kita mau kasih kosong gereja, kita berperkara dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita harus banyak berdoa. Punya waktu dengan Tuhan, jangan hidup foya-foya, bersenang-senang, berhura-hura. Itu bahaya. Kau berhura-hura tapi kau rajin di gereja, kau baca Tuhan saya ada berdoa, kau ada ingat saya. Baca yuk Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang membuat menjadi pemisah itu adalah 4 huruf saja, DOSA. Kau berteriak bilang Tuhan saya rajin di gereja. Tuhan bilang, waktu kau di rumah kau udah ingat saya. Kau di kantor kau udah ingat saya. Kamu senang, berfoya-foya, berhura-hura, lupa saya. Inilah saudara. Firman katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Cari dia terus. Artinya selama kita hidup ini, cari Tuhan. Supaya dalam Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 55, ketika kita yang menikmati tubuh dan darah Kristus, ketika Tuhan mengizinkan kita kembali, Tuhan jamin kita hidup bersama dengan dia di sana. Tapi hanya datang dan bilang saya ini rajin dalam ibadah, saya rajin, tidak menikmati dan melakukan firman Tuhan. Ingat, makan tubuh dan minum darah Kristus itu firman ini. Alkitab ini, berita ini, kabar baik harus ada pada kita. Ketika Yesus dicobai dalam Injil Matius pasal 4 mencatat, hal yang pertama soal makan minum, ingat. Iblis katakan ketika Yesus lapar, jika engkau anak Allah jadikanlah batu-batu ini roti. Tuhan bilang ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang pertama soal makan minum Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan Yesus katakan bagi kita. Barang siapa tidak makan, artinya siapa tidak memegang dan melakukan segala perintah Tuhan. Kau berteriak di mana Tuhan ditutup telinga, dibalik lagi ke tempat lain. Tapi kalau ada anak Tuhan satu, ingat kisah Abraham. Ketika Tuhan datang kasih tahu, saya akan musnahkan Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, kalau di sana ada 100 orang benar bagaimana? Tuhan bilang saya hitung. Ingat, kalimat saya hitung. Kita tidak bisa tipu. Saya dan saudara tidak bisa berdiri dan bilang saya ini orang Kristen, saya sudah baptis, saya sudah nikah. Sidi, bagi kita yang sudah berkeluarga bilang saya sudah nikah. Tapi ketika tidak ada firman Tuhan sungguh-sungguh di dalam diri kita, kita nol. Nol. Tapi ketika firman Tuhan yang menjadi makanan rohani tinggal di dalam hidup kita, menyatu di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, dimanapun kau pergi, kau berada, kau berteriak Tuhan, pasti Tuhan dengar. Ini siapa anak, dia ada di situ. Iman kita sedang diuji dengan gempa. Kalau itu atas izin Tuhan, kita sedang dididik. Apa kesalahan yang terjadi di kota ini, kabupaten ini? Apa yang terjadi? Apakah ada di kalangan pemerintahan atau di kalangan gereja atau di kalangan apa? Itu tidak tahu. Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan di pagi hari ini dengan
judul kekudusan perjamuan Tuhan. Saudara, satu bagian Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 menolong kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Barang siapa mencelakakan tubuh ini, maka Tuhan akan membinasakan dia. Dan makna yang terpenting dari pelayanan perjamuan Tuhan ini bagi kita semua, kalau Tuhan telah mengasihi kita dengan karya yang terindah dan luar biasa, hukum Tuhan tadi mengantar kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, banyakkah sedikit yang saudara punya, yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan saudara jadi saluran berkat bagi yang lain. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika saudara menikmati makan minum, saudara ingat saudara yang lain, orang yang tak punya makan dan minum. Layanilah mereka, berikanlah bagi mereka. Itu makna dari perjamuan Tuhan bagi kita. Dan dari semua ini ketika penghakiman terakhir dalam Matius 25 ayat 40, firman bilang begini, dan raja itu akan menjawab mereka, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, kau sebuat bagi saya. Bapak Ibu, terakhir Tuhan hanya tanya itu. Tuhan tanya kau uang berapa yang kau kasih buat gereja. Tuhan tanya berapa jiwa yang kau tolong. Iya, Tuhan berkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita siapkan nyanyian rohani 77 ayat 4 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku, telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu, telah ku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Semua orang percaya disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu bagi kami umat kepunyaan-Mu yang ada di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, secara khusus yang beribadah pada pagi hari ini, dengan memohon teguhkanlah firman-Mu,
Nyatakanlah dan tuliskanlah itu di dalam loh hati kami, supaya kami melakukannya, bukan kami sebagai pendengari, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk Klasis GKI Port Mumbai dan Sinode GKI di Tanah Papua, para pelayan-pelayan dan para pemimpin kami, dari arah Sinode, Klasis dan jemaat-jemaat, baik yang ada di pulau-pulau pesisir pantai, gunung, lembah, pedalaman, seluruh tanah Papua, utara, selatan, timur, barat. Hamba-Hamba-Mu dalam panggilan pelayanan sebagai pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua syammas, pengasuh sekolah minggu, pengurus unsur-unsur alat-alat pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam jemaat masing-masing. Kami bersyukur biarlah pelayanan kami ini bersama dengan seluruh denominasi gereja menjadi berkat dan menyelamatkan semua orang bagi kerajaan Allah. Kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami berdoa Tuhan dari aras provinsi, kota dan kabupaten sampai ke distrik, kelurahan dan kampung-kampung tingkat terendah RW dan RT. Bapa yang Maha Pengasih mengerti semua kondisi yang ada. Ada tiap orang yang menjadi pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Ada yang menjadi pemimpin tapi karena kepentingan diri sendiri, karena mau untuk kebutuhan diri sendiri, lupa orang lain. Tuhan, terima kasih kalau ada bagian yang Tuhan terus hadirkan sebagai teguran bagi tiap-tiap para pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan kami di TNI Polri, BUMN, BUMD, dan juga di LSM-LSM yang ada, DPRP dan juga di DPR dan MRP Tuhan. Supaya menjadi orang-orang yang tidak menabur kebohongan, dusta di antara kami di tengah pelayanan dan tugas-tugas mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba berdoa supaya semua ini berjalan di dalam takut akan Tuhan. Gempa yang terjadi di kota Jayapura dan sekitarnya, Tuhan kami percaya 3 hal yang kalau itu ada. Atas izin Tuhan, atau karena kerak bumi ini sudah tua, atau karena kuasa-kuasa penguasa roh teritorial, penghulu-penghulu udara yang ada di tanah ini, maka Tuhan, kalau itu ada, atau seizin Tuhan kami terima sebagai didikan. Tapi itu kalau kerak bumi yang bergeser karena alam ini sudah tua atau bumi ini sudah tua, kami terima itu Tuhan. Apabila bagian ini karena ada kuasa kegelapan yang bekerja, maka kami minta seluruh fasilitas bala tentara surgawi untuk melakukan perkara-perkara peperangan rohani di alam roh terhadap gangguan ini. Bapa di surga, siapa juga kami patut bersyukur karena banyak anak-anak Tuhan, banyak orang yang bilang saya Kristen tapi jauh dari Tuhan, ada di kota dan kabupaten ini. Kejahatan semakin meningkat, Tuhan dilupakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh gedung-gedung pelayanan kami, rumah umat yang kena bencana ini, yang ada di rayon-rayon, yang ada di pastori dan gedung gereja ini Tuhan. Hanya oleh pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang memiliki, karena firman-Mu katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kami berdoa Tuhan untuk urusan PP, unsur dan alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, guru-guru SD Senasaba 1 dan 2. Tuhan, semua ini kami melayani Tuhan. Tuhan tahu dari lelah tiap-tiap alat kepunyaan-Mu ini. Tuhan menolong mereka menurut kasih sayang Tuhan. BPPG Jemaat Pengharapan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tim anggaran, panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan GSG melalui amplop janji iman. Tuhan, kami serahkan jikalau dikehendaki oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Kami yakin ada sumber-sumber berkat lain yang terbuka, yaitu melalui proposal. Kami bersyukur karena Bapak Ketua Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Pendeta Didimus C.A. Watopa, dalam anugerah Allah telah dituntun dan berkenan bertemu dengan staf ahli Presiden,
menyangkut proposal gedung gereja pengharapan. Tuhan, semua proses ini kami tidak berbangga, tapi kami punya Yesus yang hidup. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Jikalau dikehendaki, biarlah semua ini berjalan. Dan setiap orang yang berkenan untuk meluluskan proposal kami, Tuhan memberkati. Baik mereka yang tak seiman dengan kami maupun yang seiman, Tuhan. Hamba berdoa untuk pendidikan anak-anak kami yang ada di PAUD sampai perguruan tinggi, yang ada di Jayapura dan sekitarnya maupun di luar Jayapura. Tuhan jaga, pelihara dan lindungi mereka dalam seluruh studi mereka. Anak-anak kami, keluarga-keluarga kami yang sedang melaksanakan pekerjaan di luar dari kabupaten dan kota Jayapura ini, di luar dari kabupaten Kero, Tuhan jaga dan lindungi mereka dimanapun mereka bertugas. Di setiap tempat yang mereka lalui, Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pekerjaan jemaat, dari yang masih aktif di ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, di LSM sampai dengan mereka yang telah purna tugas. Tuhan sayangi kami semua. Usaha-usaha yang ditekuni oleh umat, baik dalam jualan-jualan kecil, baik sayur, pinang, kue, minyak, mereka yang ada bekerja sebagai buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, Tuhan sayang semua. Tuhan sayang mereka, Tuhan tolong mereka. Sebab ada kebutuhan makan minum yang mereka harus penuhi lewat kerja dan usaha-usaha ini. Hamba berdoa dengan penuh kasih sayang Tuhan melawat tiap-tiap mereka. Berdoa untuk hamba-hambamu para penatua dan siamas di 9 rayon pelayanan. Tuhan berkati pribadi, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati makan minum mereka, Tuhan berkati usaha dan kerja mereka ya Tuhan. Supaya hamba-hambamu kuat, sehat, dan melayani Tuhan dengan pelayanan yang penuh syukur itu. Para pendeta di tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan berkati kami dari Bapak Ketua Pendeta Didimus Watopa sekeluarga, Bapak Pendeta Risat dan Ibu Pendeta Nani sekeluarga, Ibu Pendeta Febi sekeluarga, Bapak Pendeta Estir sekeluarga, hambamu Bapak Pendeta Frans sekeluarga, dan juga kedua hambamu yang telah mendahului kami dari tengah-tengah jemaat ini, keluarga Bapak Pendeta almarhum Pit Daniel Yuweni, keluarga dari Ibu Pendeta almarhumah Tisbet SJ Rarawi, Bapak Kandenafa dan anak-anak. Tuhan jaga dan lindungi kami. Kami sangat bersyukur sebab doa dan persembahan jemaat menopang kami dalam pelayanan ini. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu, jemaat yang menopang kami para hamba-hamba-Mu. Doa dan persembahan mereka, Tuhan memberkati. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang dalam kondisi sakit, di rumah sakit kah, di rumah kah, ataupun yang hadir dalam ibadah ini, yang dalam pemulihan. Tuhan, di atas Engkau mengerti seluruh pergumulan ini. Hamba bawa dan hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sebab bukan karena kami, tapi karena kasih sayang Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan setiap orang. Berdoa untuk janda duda, yatim-yatim piatu dan para lansia yang ada di rayon-rayon kami dalam jemaat ini. Tuhan tolong mereka dengan segala kondisi yang mereka hadapi, kebutuhan makan minum mereka, pakai mereka dan sebagainya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk majelis yang bertugas, WIK, Ampera dan SGO. Tuhan berkati semua kekasih-kekasih kami ini. Tuhan berkati pemain orgen, Tuhan berkati pemandu pujian, Tuhan memberkati multimedia, Tuhan berkati seluruh pegawai gereja, Tuhan berkati operator sound system dan sebagainya. Tuhan, kami ada karena anugerah Tuhan. Kami serahkan minggu kerja yang baru, kami serahkan langkah kami ketika kami pulang. Baik yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki, Tuhan bersama dengan kami semua. Sayangilah kami ya Bapa, dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.
persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita siapkan nyanyian rohani 118. Nyanyian rohani 118 kita 181, minta maaf 181. Kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat 2 dalam keadaan berdiri. Nyanyian rohani 181, setialah kepada Tuhanmu. Setialah kepada Tuhan, hai kawan yang pelak. Setialah sokongannya dan di dalam perang berat. Sebentar datang dengan daya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah kepada penemes percaya janjinya. Setialah, berjuanglah teruslah fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau luput dari kesempitan. Setialah. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Shalom, silakan bersaat teduh. Semua orang percaya yang hadir pada pagi hari ini, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih atas kehadiran kita semua, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan Majelis Piket Wik Ampera dan SGO, pemandu pujian, pemain organ dan tim multimedia. Kami mengaturkan banyak terima kasih untuk kehadiran semua orang percaya pada pagi hari. Terimalah salam dan hormat kami yang melayani. Shalom.